Selamat malam teman-teman. Asik. Malam. Bertemu lagi di virtual Zoom via Zoom yang lagi-lagi di PPKM ini PPKM diperpanjang lagi menuju hari kelahiran Indonesia. Asik. Oi. Bulan kelahiran Indonesia nih, bulan kelahiran gue juga. Hormat dulu tuh, makanya gue pasang merah putih. Merah putih. Udah gimmick merah putih. Udah marun. Gue nggak ada baju merah putih. Orang nasionalis gue ya berarti ya. Sekarang tanggal kita tag ini tanggal 14. Mana 3 hari lagi itu ulang tahun Indonesia yang ke 76 ya? Yang ke 76 berapa? 76. Benar. Ya, dan kalau inget apa ya, gue tuh kadang suka di hari-hari besar ya, terutama gue kadang suka ke flashback aja gitu loh, dimana lo masih bisa damai tanpa adanya COVID-19 gitu, apalagi pas lo masih kecil gitu, lo nggak ada beban sama sekali buat mengikuti perlombaan 17-an yang menurut gue itu seru banget sih. Lumayan masa kecil gue dibilang bahagia. Iya. Lo bahagia nggak berdua? Bahagia dong. Gue syukur tinggal di daerah yang bukan daerah sih, keluarga gue juga yang kental kearifannya. Maksudnya setiap 17 Agustus pasti ngumpul di rumah gue, jadi merayakan lah ya. Bikin lomba gitu. Jadi gue bahagia. Kalau lo ada juga, Pong? Kalau gue sebenarnya masa kecil, dari masa kecil ya kan sampai SMP SMA. Cuman kalau udah sekarang nih udah jarang ikut kayak gitu. Soalnya gue pindah-pindah rumah terus, kontrak. Nah kalau udah jadi nggak main sama anak komplek lagi kayak gitu. Dulu tapi lu masih ngerasain ikut lomba-lomba gitu kan? Dulu masih rumah awal, rumah pertama. Jujur gue ada ngerasa kasihan juga sih sama anak-anak zaman sekarang yang mungkin ya nggak bisa ngerasain gitu loh. Ya mungkin seumuran gue dulu pas SD bisa ngerayain lomba bareng teman-teman. Mereka mungkin sekarang karena teknologi juga udah maju gitu loh. Game-game di HP sekarang tuh anak-anak tuh pada sukanya dari situ gitu loh. Anjing lomba kan pakai game HP lu juga ya? Nah itu dia. Makanya kayak. Tapi gue dulu kayak gitu ya. Serius apa? Dulu ada gue sempat. Jadi acaranya di mall gitu. Mainnya game Facebook. Game apa? Emang diadain kan sama nyokap gue kayak gitu. Perang semut. Apa ya, perjuangan semut? Gue lupa game-nya. Gue lupa game-nya apaan ya. Seru aja. Ada tuh game Facebook kan banyak tuh yang main nggak jelas kayak gitu. Tapi ngomongin Facebook ya, game Facebook asli ya. Zaman dulu kayaknya nggak ada deh cowok. Gue nggak tahu sih cewek main apa. Kayaknya cewek juga main di Pet Society. Dulu boomingnya parah loh, game Facebook kayak game HP zaman sekarang kayaknya. Ya, pada masanya itu wah banget, sampai lo ke warnet pun buat mainin game Facebook. Bener-bener sampai sekarang kayaknya masih belum ada yang gantiin deh sosial media yang punya game sebanyak itu dan bisa dimainin beneran ya. Anjir. Playable, seru lah pada masanya. Seru. Restaurant City, apalagi tuh. Iya, banyak. Pet Society. Udah diomongin tadi Pet Society lu udah ngomong tadi. Epic. Saga. Perjuangan semut, apalagi tuh banyak banget lah pokoknya ada. Gue lupa sih, cuman gokil Facebook kok bisa gitu ya. Sekarang kenapa gak ada yang ngikutin? Padahal kayaknya masih asik buat sosial media tapi bisa main game juga, dikonekin langsung. Udah bukan masanya sih menurut gue ya sekarang ya. Apalagi gue juga nggak tahu nih. Gue tadi kan ngomong balik lagi ke perkataan awal gue, kasian sama anak-anak sekarang yang nggak bisa ngerasain lomba 17-an. Tapi gue nggak tahu di pikiran dia apakah permainan lokal kayak gitu, kayak misalkan contoh di 17-an makan kerupuk, balap karung. Ya pokoknya ini balap karung yang taruh di sendok. Yang kayak gitu apakah masih happy menurut dia? Gue nggak tahu juga gitu loh. Sedangkan sekarang kan udah beralih ke mobile semua. Iya. Mobile Legend lagi. Iya. Pasti. Mobile Legend lagi. Yang kalau disenggol ngamuknya udah kayak kayak nyenggol agama. Lo ngerasa nggak sih kalau anak-anak yang sekarang pada main HP mungkin kebanyakan kan kecampur ya, itu umurnya nggak mungkin anak-anak doang ya. Ada abang-abangannya juga. Iya. Dan sedangkan kan mereka sih ngajarin tuh yang sopan santun. Iya. Gue nggak ngerti sekarang kayaknya attitude-nya
Dulu gue pernah ngeliat di video yang dimarahin mama. Bener banget. Mulutnya anjing, dia sih nangis. Senormalnya anak kecil dimarahin nangis. Kayak nggak ada saringannya ya? Dari yang keluar dari mulutnya itu pas nangis itu loh. Nggak ada saringannya ya? Iya. Gitu kan? Oh yang dia main sama abangnya berdua itu ya? Gue nggak tahu, cuma gue pernah lihat kayak anjing itu ibu-ibu loh depannya. Dulu gue waktu zaman SD. Mana berani? Nggak sengaja ngegebok anak adik kelas gitu, nggak sengaja ngegebok bola plastik. Padahal kan ya namanya main bola nggak sengaja gitu kan. Gebok, ibunya datang, wah lu ibunya datang, kita takutnya udah kayak panik setengah mati. Demi apa ibunya ada, wah mampus juga gitu kan. Sekarang anjir, ibu-ibu respect itu. Nyantitin. Benar. Itu tuh yang gue nggak respect tuh, itu doang. Bener. Kayaknya gue kalau lahir di tahun itu juga kayaknya gue nggak gitu-gitu amat, sumpah. Nggak tahu ya, karena kan balik lagi pengaruh sosial media dan lain-lain, teknologi yang terus berkembang gitu. Kalau di zaman kita dulu handphone paling mahal apa sih? Maksudnya paling bagus BB. BB. Gue dulu SD masih ngerasain Nokia. Gue juga. Gue bahkan sampai SMP aja. Karena tapi gue paling bagus BB. Udah warna biru digantung pakai yang. Iya tahu gak ya. Gitu. Kalau gue tuh tipikal orang tua gue nggak boleh sering-sering main HP. Walaupun dulu gue punya PS pun cuma boleh main pas weekend doang gitu. Gue tuh baru megang BB sendiri tuh SMP kelas 3 malah. Megang Android pertama kali SMA. Gue pertama kali Android SMP lu. SMP gue megang Samsung. Aduh apa ya itu ya? Pertama kali Line muncul. Gue ingat banget. Line muncul semua kaget main stiker-stikeran tuh. Anjing seru banget. Dulu pas masih good old days banget. Parah. Dulu pas udah pada ke Line tuh gue baru pakai BB tuh kayaknya ya. Dulu sampai ada mainan di grup. Sesolid saking kagetnya sama stiker-stiker Line yang sangat bagus ya pada zamannya. Sekarang norak kan. Norak. Tapi balik lagi nih. Wah gila gue sampai menyenangkan banget itu. Tapi balik lagi aja soal lomba 17 Agustus. Apakah misalnya ya, pertanyaan gue tadi, kalau misalkan nggak ada pandemi di Indonesia nih, apakah bakalan terus berjalan? Kalau dari wilayah masing-masing kan mungkin beda-beda gitu ya. Kalau dari tempat gue sih mungkin masih ada peminatnya, tapi untuk yang ngejalaninnya nggak ada. Sekarang situasi nggak bisa lah, maksudnya. Ya, logikanya. Lupain situasi pandemi. Nggak mungkin lah jalan itu namanya. Lupain situasi pandemi. Apakah masih kalau ada? Lomba situasi pandemi dihilangin, lomba masih ada kok kayaknya yang itu. Karena seru juga kok. Gue sampai sekarang masih kayak jalan-jalan gitu, balap kerupuk gitu masih jalanin gue. Masih seru ya? Masih ada serunya ya? Masih seru. Iya maksudnya nggak sama tetangga sih, sekarang gue udah mulai sama benar. Warga aja gitu. Bahkan tadi kan pas gue jalan balik ya, gue ngeliat ada orang tua, maksudnya ya udah lumayan berumur lah. Dia tuh ngecat gapura merah putih gitu loh, dan dalam hati gue, wah seneng banget gitu loh. Masih banyak ternyata yang respect juga sama negara kita, menyambut hari ulang tahun negara kita. BTW, di daerah rumah kita masih jalan kok. Kebiasaan setiap seminggu sebelum 17 Agustus semuanya saling bantuin masang bendera merah putih di rumah masing-masing. Lu masang aja? Gue juga masang. Lu masang nggak, Bong? Kalau bendera yang tiang mah masang sendiri-sendiri. Kalau gue yang tiang di rumah masing-masing. Masing-masing. Iya, kalau kan ada tuh yang buat ngedekor tuh misalkan tempat nanti buat lombanya itu kayaknya udah nggak ada sih sekarang. Apalagi tuh dulu gue mau cerita sedikit flashback juga sih, semasa gue SMA, gue tuh pernah ikut paskibraka. Bener-bener rasanya jiwa nasionalis gue lagi menggebu-gebu banget lah. Parah. Mau 17-an gue ingat waktu itu ikut seleksi sekolah, oke. Akhirnya gue masuk ke Jakarta Barat. Pas di mana itu? Ikut dinin? Di SMA aja, gue ikut paskibra. Tuh Abel? Iya. Gue nggak tahu. Dari zaman kelas 1, gue nggak tahu. Kelas 1, kelas 2 gue lupa. Pokoknya sekolah bolehin gue ikut tes ke Jakarta Barat. Tes lah gue di Jakarta Barat paskibra. Terus bener sepenuh hati sih, nggak ada rasa setengah-setengah atau apa. Menurut gue, lu bisa ngibarin bendera merah putih dengan maksudnya dengan kebanggaan sebagai paskibraka gitu. Itu terus sampai ke Istana Presiden berarti? Enggak, bro. Sayangnya tidak. Itu seleksinya jadi tahapnya banyak ya. Dari sekolah nih, biasanya dari sekolah dulu terus masuk ke wilayah masing-masing. Misalkan SMA lo di Jakarta Barat, lokalnya dulu.
wali kota Jakarta Barat, lo di Jakarta Selatan ya ke Jakarta Selatan dulu. Terus dari situ baru masuk ke DKI. Oh ya tingkat DKI gitu ya? Iya tingkat DKI dulu. Nanti lo ngibarin di wali kota ya gubernur DKI gitu ya. Pokoknya di kantor gubernur DKI lah gitu. Nah dari situ baru ada seleksi lagi untuk nasional buat ya di Indonesia gitu di Istana Presiden. Yang dapat itu aja si Arik. Ya, Arik anak 78. Tahu nggak lo? Oh iya. Anak 75 kan? Iya, satu SMP juga. Oh 75 yang Arik itu. Kedua. Yang dinilai itu apa sih? Kerapihan? Apa badan? Postur? Semua aspek sih ya. Waktu itu menurut gue gagal karena nilai gue kurang. Nah nilai itu apa? Aspek yang dinilai itu apa? Nilai sekolah. Oh dihitung? Iya. Apa sih namanya, nilai lo gimana di sekolah? Waktu itu gue kayak terlalu terbuka juga sih. Gue bilang ada yang lumayan jelek, gue bilang gitu. Ya mungkin dinilai dari situ juga. Terus penyakit bawaan dari lahir atau turunan itu juga ditanyain tuh. Kalau kejang-kejang boleh masuk situ? Gampang pingsan lagi upacara boleh masuk situ? Itu kayak dari yang pingsan, yang kalau misalnya saya mager upacara, saya ke belakang ke UKS boleh. Penyakit bawaan sih nggak ada, cuma kalau upacara terus dapat terik matahari, saya ke belakang bu. Iya. Kadang nyari teh hangat doang. Di UKS sama rokok gitu loh, lama keenakan rokok. Teh hangat sama filter 2. Waktu itu soalnya dari tes pertama itu udah fisik banget loh, dijemur segala macam. Kedua jatuhnya kayak tes kepemimpinan gitu kali Wira. Ya bisa jadi kayak gitu. Yang gue tangkep malah kayak tes abang none gitu nggak sih? Gue nggak tahu kalau abang none karena gue belum pernah nyobain ya. Nah itu bukan abang-abang. Iya. None. Kayak gitu. Terus gue gagal di Pantohir itu mungkin karena nilai gue jelek. Terus waktu ditanya ada penyakit bawaan, gue ngomong ada juga, tapi masa lalu lah. Menurut gue juga udah hilang gitu dan nggak berpengaruh sama sekali. Jadi menurut gue faktor gue gagal adalah di situ. Wah itu gue bener-bener begitu gue ditolak, nangis gue, nggak tahu kenapa. Padahal ya sebenarnya apa ya? Gue nggak ngincer banget, tapi waktu saat itu gue lagi menggebu-gebu banget lah. Iya. Kayak momen sesaat gitu doang, yang lo suka, hobi sesaat gitu. Nangis. Paham. Lu salah kali jawabnya, lu pas ditanya grogi. Iya bisa jadi. Penyakit bawaan ada, ya saya sih penyakit yang biasa-biasa aja kayak asma, gangguan panas gitu. Mungkin ada keraguan juga di jawaban gue, bener-bener meninggal. Lo masuk ruangan nih, itu cuma 5 orang, diliatin seluruh kayak alumni dari senior paskibraka yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Kayak gitu lah. Kayak tentara juga sih sebenarnya kayak. Yang gue pikir itu gimana ya kalau misalnya tiba-tiba pas di situ pingsan gitu. Ada beberapa peristiwa. Ada banyak yang aneh lah. Maksudnya banyak kejadian selama pengibaran bendera di istana juga banyak gitu. Kejadiannya ada yang melorot dan lain-lain banyak. Kulit boker tuh kacau tuh. Gue pernah tuh waktu SD lagi jadi petugas kayak itu yang tukang narik bendera gitu. Terpilih kan setiap kelas kan nggak ada ganti-ganti itu. Ngerti gue. Kalau lagi begitu kan kulit boker kacau aja. Itu gue ngerasa wah gue nasionalis banget nih. Terus perjuangan apa aja yang pernah ya? Gue banggain buat Indonesia, asik bahasanya. Oh, lu ada nggak aja? Ya lu ada nggak? Gue sambil mikir nih. Warga negara yang ya tidak terpandang lah. Penikmat saya penikmat negara ada. Peramai aja. Peramai aja saya masyarakat. Lu juga mau? Nggak ada, gue juga. Paling kalau jadi yang itu petugas upacara pernah gue. Petugas upacara paling. Ya, SMA pernah. Oh iya, ampun pernah ya, gue baru ingat. Lu komandan bukan sih, atau apa ya waktu itu ya? Kagak, bukan emang di Swabul pernah gue ya? Pernah kayaknya, Pong, seinget gue. Kayaknya di Swabul pernah. Gue lupa. Kayaknya di sekolah gue yang satunya lagi tuh. Itu gara-gara di kayak yang bandel-bandel ini disuruh jadi petugas upacara hari itu kayak gitu. Oh berarti lo termasuk bandel? Nah itu tuh aja gitu. Enggak, gue termasuk buat ngawasin yang bandel-bandelnya kayak gitu. Oh iya. Berarti harus ada yang baik nyelip satu lah ya. Lu yang ada yang malaikat banget ya. Ompong di malaikat kan.
Tapi iya sih, gue kalau dipikir-pikir itu alasannya gue nggak mau komen apa-apa, mau ada atlet yang gimana kayak gimana. Ya benar. Gue pikir-pikir anjir gue salut sih. Tapi kemarin kan itu si Apriani parah banget sama Gracie Poli itu gokil tuh. Nah, sumpah, lu bayangin aja mereka, lu bayangin jadi mereka nih pas balik didatengin terus pada dikasih gila udah jadi itu. Ini udah nggak ibarat nih kalau lu udah menang medali di Olimpik atau kejuaraan apapun yang tingkat dunia kayak gitu, itu lu udah nggak bakal ada hater, asli yakin gua. Seada-adanya nih pasti nggak nyambung sebenarnya. Pas ngomongin atlet itu gue merinding tuh tadi barusan. Asli kejelekan apa sih ibarat atlet misalnya kayak paling disalahin apa gitu, kayaknya nggak ada dah. Atlet tuh udah paling tercinta nih, netizen semua masih cinta sih 50%. Kecuali kegiatan dia di luar mungkin ya, ada ngejudge misalkan dia atlet dia gini. Iya. Maksudnya gak relate pasti, jadi nggak bakal masuk hati lo ibarat. Karena udah gitu udah bisa dipatahin sama medalinya dia juga ya kan, kalau mau gaya-gayaan juga. Gitu, iya. Tapi ada. Iya emang keren banget sih. Tapi ada juga loh kayak kemarin duo Minion itu terus si Ginting, dia kan kayak sebelumnya kan emang udah juara gitu loh, tapi nggak bisa mempertahankan juaranya. Toh ya udah dia udah berusaha semampunya dia juga gitu loh. Iya tuh gila tuh. Iya orang mental dia nggak sadar apa ya, itu tur tanding dunia deg-degannya udah cukup ya. Iya, bukan ditambahin, RT bos. Ditambahin lu kan nih. Gue dukung lo, kalau kalah gue katain kan. Iya. Double ya gila. Bukan tingkat RT. Pasti harus lebih bisa menghargai sih netizen tuh. Keren banget sih. Yang mulutnya nggak bisa disaring. Gue gokil sih, sumpah itu kalau udah menang situ sih udah mantap banget. Respect banget. Kalau sadar nih, Indo tuh setahu gue ya, kalau salah ya nggak tahu juga gue. Cuma dulu tuh kayaknya Indonesia tuh pasti orang taunya Bali, orang luar gitu ngomong. Jangan ngomongin saya ya, maksudnya nggak usah ngomongin Asia Tenggara mah tahu. Dunia lah. Yang dunia Eropa atau Amerika itu ditanya Indonesia tuh pasti kayak nggak tahu. Ya, Bali. Bali. I know that ya. Iya, gitu kan. Terus mulai nih dari apapun itu, even sampai game pun gue salut sumpah. Mau e-sport kayak mau apapun itu yang namanya ngejuarain di dunia itu pasti ngebanggain aja kan. Iya. Kan namanya kan memperkenalkan Indonesia ke dunia ibarat itu kan. Iya, betul. Itunya yang kita cari kan. Itu keren banget sih, gue salut sih. Terus bukan kemarin sih, ini yang tahun lalu kalau nggak salah. Apa yang sekarang ya? Yang panjat tebing. Oh iya. Ya tahu gue. Kayak tahun lalu ya. Tahun lalu. Tahun ini juga ada kayaknya dah. Tahun ini menang juga ya? Tahun ini kayaknya. Olimpiade Tokyo tuh cuma Indonesia bawa 5 medali, 2 dari bulu tangkis, si Ginting juara 3. Iya, terus sisanya tuh dari angkat besi juga dapat perunggu apa kalau nggak salah, gue lupa. Iya, maksud gue, menurut gue ya sekarang Indo tuh lagi memperkenalkan, lagi nyenggol-nyenggolnya nih. Kita sebut Rich Brian. Ya. Brian Nicky gokil kan, Rich Brian, Nicky dan kawan-kawan tuh yang dari Rising Star. Iya. Etihad Rising. Iya, Etihad Rising. Terus baru-baru ini World Genius bro. Jangan salah. Itu Wilati. Mungkin buat orang mungkin udah pada lupa gitu ya sama Rich Brian dan lain-lain. Mereka tuh masih jalan ibarat kan di sana. Terus kemarin gue yang merinding pas mereka di interview sama gue lupa Warot apa ya. Terus pas ada dia jadi ngejawab most questionable most pokoknya pertanyaan yang paling banyak ditanyain kan mereka dari Google. Iya tahu. Iya pasti ada tanya yang dari mana aslinya. Terus mereka dengan bangganya jawab Indonesia kayak ketika di Indonesia orang-orang pada malu, dia ngejawab itu buat nunjukin kalau itu dari Indonesia. Gue di situ merinding sih, gue kayak berarti Indonesia udah mulai ini. Terus dan yang lebih seru lagi pas gue baca komennya, gue kepo dong komen sectionnya. Terus gue pikir pasti Indo, benar banyak Indonya. Rame. Tapi tiba-tiba ada nyelip satu yang gue baca, orang Filipina atau mana gitu, dia ngomong kayak dia bilang gini, Indonesia harus bangga sih karena dia udah punya musisi yang segini mendunia. Itu nggak gampang anjir, nggak banyak. Parah. Makanya gue kayak ini keren banget sih. Ibarat gokil sih. Indonesia udah mulai banyak banget yang. Tapi nih Ja, gue yakin
di kita bertiga dulu aja deh, pasti ada ngerasa kenapa sih gue dilahirin di Indonesia, atau kenapa sih negara kita gini banget gitu. Pernah nggak sih lo kayak gitu? Gue maksudnya mungkin ya belakangan ini gue suka ngeluh soal negara kita karena lagi-lagi soal pandeminya itu loh, yang kayak gitulah. Tapi susah juga mau disalahin, siapa yang mau disalahin, siapa yang mau tanggung jawab juga gitu. Gue cuma bisa mengeluh doang soal negara ini gitu loh, soal membandingkan dengan negara lain. Tapi dari gue ngeliat Olimpiade Tokyo kemarin, ya patut dibanggakan juga lu sebagai warga negara Indonesia. Apalagi yang bikin gue sampai sekarang nih gue masih suka banget nonton ini opening apa waktu itu apa yang Aceh ya, SEA Games ya, Ratu Jaroh itu SEA Games ya itu ya. Ya opening itu bener-bener wah banget sih. Gue sampai sekarang kalau nonton lagi masih merinding aja gitu loh. Ya men, itu yang gue bilang, makanya kita pengen bahas tentang apa namanya, kearifan lokal. Itu kan kearifan lokal, itu kan asli dari sini. Itu asli yang sebenarnya budaya Indonesia itu. Gue kalau ngejawab pertanyaan lo tadi, ini gue bukannya bullshit ya. Gue dari dulu, ya let's say gini deh, biar nggak kelihatan bullshit. Gue dari dulu nggak pernah menyalahkan gue muncul di Indonesia. Maksudnya gue lahir dari Indonesia, orang Indonesia, gue nggak pernah nyalain. Karena menurut gue Indonesia keren lagi. Iya. Gue nggak tahu ya, ini terdengar bohong, tapi kayaknya Om pernah ngobrol ini sama gue lagi nongkrong. Gue lupa. Tapi kayaknya lu sama Aan pernah ngomong ini ke gue. Apa? Yang waktu di depan Jilim kayaknya. Kita ngomongin kalau lu bangga gak sih Indonesia? Yang si Aan bilang, gue enggak lagi, gue pengennya enggak lahir di Indonesia ibarat gitu. Iya. Enggak lagi, gue pengen di sini lahirnya. Gue bilang gitu. Kenapa? Karena dari kecil minimal banget gue nggak pernah nyalahin lahir di sini. Karena menurut gue dari yang gue lihat ya, ada beberapa yang di Indonesia tuh gokil banget yang udah dan diakuin. Gue tuh orangnya suka ngulik dari apa pendapat orang tentang Indonesia gitu. Nah, semua setuju dan gue pun setuju kalau misalnya Indonesia tuh sopan santunnya gokil ya. Ya. Keramahannya kali bukan kesopanannya. Iya, keramahannya itu open. Gak sengaja face to face juga pasti senyum. Gak sengaja eye contact pasti senyum. Maksud gue itu yang menurut gue harusnya nggak bisa jangan dihilangin gitu. Dan itu menurut gue kenapa gue senang sama negara ini gitu. Dan terlepas dari itu, ya kita unik men. Dalam arti negara pulaunya banyak banget nih. Negara adatnya banyak banget. Itu unik. Dan kita tuh negara yang nyatuin beberapa bahasa yang benar-benar beda gitu. Ngerti gak sih? Nih, kalau lu sadar nih, Jawa punya bahasa sendiri, Batak punya bahasa sendiri. Jangan Jawa aja udah punya berapa bahasa ya? Kayak gitu aja simpelnya. Betawi punya bahasa sendiri, Kalimantan, bla bla bla, Sumatera, Sulawesi gitu kan. Beda-beda tapi ya semua ngakuin Indonesia. Dibersatuin sama bahasa Indonesia. Keren menurut gue ya. Oke. Jadi dari yang gue denger dari tadi, ya sejauh ini lu nggak ngerasa kecewa atau gimana gitu? Gua kalau soal ditanya kesel sama kadang-kadang salah ini itu pemerintah bla 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 isu ini itu bansos bla bla bla, ya gue kesel lah. Tapi di satu sisi bukan berarti gue harus di Indonesia. Kenapa jadi Indonesia gitu, ngerti gak sih lu? Kayak gue kesel tuh di komen banyak yang mau pindah negara, ya pindah lah, susah amat. Kevin Sanjaya rasanya gue pengen pindah negara, sedih kita semua soalnya anjir orang sebakat dia aja pasti udah ngerasa nggak dihargain di sini ibarat gitu. Kayak Habibie nggak dihargain, keselnya sama Indonesia wajar karena aduh sayang banget orang kayak gitu kalau sampai karyanya sendiri nggak dihargain di sini. Sama sih gue juga nggak pernah kepikiran gue. Nggak kreatif loh. Tapi bener Wir, emang gue baru ingat pernah ngobrol kayak gitu sama Aan sama Reza. Kalau dilihat-lihat apa ya, orang sini tuh kalau ya udah santai aja gitu. Kelewat nyantai nggak sih Pong? Tapi ya namanya santai ya kan emang ada batasnya nih. Cuman kalau lu nya bawa santai juga ya nggak usah ini kali, perbedaannya nggak usah ambil pusing jadinya. Kalau menurut gue kayak gitu enak gitu, gue jalaninnya tiap hari kan. Kalau misalkan lu belum kalau keluar negeri misalkan yang tadi tuh dia emang akhirnya dia jalanin nih, dia pindah ke luar negeri, kemudian dia survive di sana ya kan. Iya kayak gitu.
Si bisa tuh bahasa Inggris. Ya tapi emang ada beberapa poin positif dan juga negatifnya sih pasti ya di Iya balik ini. pasti itu pastilah. Maksudnya gini, dan ini gini aja deh, gue nambahin dari persepsi gue ya, persepsi gue tentang, jadi ini belum tentu fakta, ini subjektif pure, jadi ini opini aja. Menurut gue orang Indo kita ngebatasinnya ke Asia ya, karena kalau ke White atau Black kejauhan lah, maksudnya beda lah. Ini kita ngomongin Asia aja. Menurut gua di antara ASEAN gitu misalnya, ya ASEAN gitu, Southeast Asia, menurut gua kita orang-orang Indo itu salah satu yang paling, aduh ini jahat sih tapi paling oke lu. Gini ya, gue kasih tahu kenapa paling oke. Lidah kita ngomong bahasa Inggris masih oke sumpah. Lu kalau sadar, lidah kita kalau belajar bahasa Inggris dan jago bahasa Inggris masih oke sumpah. Sorry nih, aduh ini ya gimana ya? Coba lu orang Thailand bahasa Inggris, orang Filipina bahasa Inggris. Mereka yang lagi naik orang Korea pakai bahasa Inggris aja. Sorry tuh saya kan. Iya. Sorry banget nih ya, ini persepsi gue. Bas tahu ya, bebas ya. Bukan nyerang. Ya persepsi gua. Orang kan banyak yang kayak gila, cacat banget orang Indo, orang enggak bisa bahasa Inggris misalnya gitu ya. Alah ini bahasa Inggris salah. Nah, tengok dulu tetangga kita. Bahasa Inggrisnya kocak. Tapi gue sedikit bisa ngebahas aja soal itu aja. Kenapa? Mungkin dari yang lo tahu lidah kita, mungkin orang Jabodetabek kali ya, yang oke lidahnya ya menurut gue ya. Coba lo suruh orang yang Jawanya mendok kasar gitu, dia tuh bakalan bahasa Inggris Jawa ya, bahasa Inggris Batak. Belum tentu, biar sumpah belum tentu. Lu pasti bakalan ada logatnya tuh masih ke bawah pasti ya, sama aja kayak orang luar. Logat sampai ke bahasa Inggris juga kayaknya enggak ada, Wir. Iya. Asli, kalau gue sih sependengaran gue ya kayak gitu, kayak oke gitu, well done gitu, ngerti gak sih? Jawa. Pasti lu pernah denger kayak gitu. Itu yang bule-bule Jawa itu, kalau Jawa medok, kalau bahasa Inggris enggak, ibarat gitu kayak. Lah itu dia pure bule ya. Enggak, maksud gue lidah tuh mereka tuh mungkin kalau yang di Jawa medok atau di mana medok tergulis serang di Jawa enggak gitu. Maksud gue yang medok mungkin itu karena kebiasaan tiap hari ketemu yang di sekitar medok, jadi medok. Ibarat sebulan di luar, lidah Indonesia tetap bisa kan, gitu maksud gue gitu. Ya. Kalau orang dengan lain-lain emang susah anjir. Emang gitu logatnya. Kalau orang daerah contohnya ini kan Abuy. Dia lama-lama medoknya hilang nih kalau dia belajar bahasa Inggris. Ya udah belajar aja. Iya. Bahkan kalau kayak negara tetangga kan kayak can I buy something gitu. Iya. Udah kan. Gue tahu yang itu. Iya, tapi maksud gue itu. Parah nih sumpah. Gue nggak bohong. $1. Nah, yang sih nyanyi keren sih itu. Yang lagu. Ada nadanya. Cuma yang gue bingung orang. Gue ngomongin bahasa Inggrisnya asik tuh bukan kayak orang luar doang, tapi pronouns kita tuh paling bener aja. Iya, setuju gue. Kalau lu sadar, cuma orang-orang sini yang nolak bahasa Inggris Indonesia, gue nggak ngerti dah. Kayak lu apa sih pronounsnya bener-bener kayak gitu, kayak baru belajar. Ya anjir, ya udah ngerti ya udah. Kan emang pronounsnya sebenarnya yang bener itu misalnya. Balik cuma lagi mereka karena udah tiap hari kayak netizen. gitu. Iya, tiap hari kayak gitu, jadi punya rogat masing-masing gitu kan orang luar ibarat. Ini malah harus banget nih kalau bahasa Inggris ya lu harus kayak gini. Enggak juga anjir. Apakah kita akan membuat konten Inggris? Itu lucu sih. Berarti kita full sekonten Inggris. Inggris deh. Yang pertama sih bisa. Cuman ya nggak apa-apa. Kita coba ya kan, nggak ada masalah. Atau Jaksel English Jaksel. Maksudnya orang Singapura aja nggak malu tuh bahasa Inggris mereka, bahasa Inggris Singapura. Menurut gua kocak. Menurut gua kocak. Tapi menurut mereka fine aja kan. Tidak. Mereka bangga. Setidaknya berusaha. Iya, bukan berusaha. Emang mereka kayak gitu dan mereka menerima. Membiasakan, ya ngerti. Sedangkan orang Indo bahasa Inggris Indonesia apaan sih lu pronounce gitu banget kayak baru belajar. Lah, kocak. Gimana lu bahasa Inggris Singapura yang ada lahnya di setiap kata? Itu Inggris ya mas? Salah lagi gue. Maksudnya itu udah ngubah aja. Gimana yang kayak gitu di Indonesia mau dihujat kayak apa? Ibarat kan kayak gitu.
tapi mereka bangga aja dan orang luar pun kayaknya fine aja ya, mungkin dijadiin jokes sesekali tapi ya it's okay. What anjir gitu. Gue lebih ke arah sana sih. Back to the topic yang pertama kali nih, soal karena kita mau masuk ke 17 Agustus ya, rayain ulang tahun Indonesia gitu loh. Apa sih harapan lo berdua nih buat negara kita? Karena siapa tahu kan ya suara kita bisa didengar gitu loh. Mungkin sebanyak orang ya dari dikit-dikit lama-lama bisa menjadi bukit lah gitu loh. Mungkin gak cuma kita doang yang ngomong, banyak ribuan juga yang mau berusaha ngomong dan dilampiasin, siapa tahu ada yang didengar lah 1-2 at least. Ya gue didengar nggak didengar bodo amat sih, yang jelas kita kan tujuan gini ngobrol ya. Ya kan ini pengen PPKM kita ngisi waktu, intinya harapan gue ke depannya jelas Indonesia nggak kalah sama globalisasi terusan, maksudnya teknologi nggak bakal berhenti, jadi lu jangan stop, jangan selalu nyalahin masalah kayak ya kita tuh nggak boleh, adat kita harus lebih tinggi dibanding teknologi, nggak bisa juga, maksudnya nolak teknologi nggak mungkin karena teknologi bakal terus ada dan bakal dibutuhkan gitu kan, bakal terus berkembang, mungkin berhenti. Gue nggak ngerti solusinya. Ini sebenarnya salah sih. Opini tanpa solusi kan sebenarnya salah ya. Cuma gue bingung solusinya. Karena solusi gue pasti cuman ya harusnya perluasan ya, pengetahuan tentang ini. Tapi ya gimana kan, susah juga. Yang jelas gue harapan gue Indonesia bakal kedepannya lebih percaya diri aja. Gue nggak bullshit lah. Gue juga bukan masyarakat yang baik. Maksudnya lampu merah kadang-kadang gue terobos gitu kan. Ya nggak taat-taat banget lah ya. Mas enggaknya gue punya kebanggaan sendiri jadi Indonesia gitu. Maksud gue seenggaknya kedepannya mungkin rasa bangga dulu lah ya, cinta tanah air kayaknya susah ya. Maksudnya cinta tanah air tuh gimana ya, sakral banget yang gue denger ya, cinta tanah air tuh sakral banget. Ibarat lu harus gimana banget sama cinta tanah air harus, tapi ya kalau seenggaknya bangga dulu dibanyakin deh gitu, menurut gue sih ya. Gue kalau menurut gue nih, tapi dari sisi gue aja ya, kayaknya ada solusinya aja kalau buat cinta tanah air yang tadi lu bilang tuh. Yang paling gampang nih ya kayak kita gini, bikin konten apa segala macam, daripada lu komen doang yang gak jelas ya kan. Ya, do something produktif lah. Iya, kayak gitu aja. Lu kalau mau gimana gue bikin bangga tanah air ya, lu do something produktif, bener. Apain kayak, Pak, tapi jangan yang aneh-aneh. Saya tahu saya sudah kebanyakan ngomong tapi gemes, sumpah. Gue tuh kalau tentang ginian gue suka banget. Jadi apa? Gini, yang tentang tadi do something produktif, banyak yang bilang kayak konten juga nggak ada berat gini. At least gue suarain di tempat yang nggak nyinggung orang, ngerti nggak lu? Betul. Lu nggak suka skip anjir opini ini. Terserah. Nggak yang ngoceh di yang bikin perpecahan bangsa men gitu ibaratnya. Benar. Yang lebih deket deh, at least kita bergerak, at least kita do something. Daripada lo rebahan doang. Gue kesel ujung-ujungnya dilariinnya kemana, ke komen. Ngapain? Ngapain? Ompong ada lagi mau disampaikan? Lu kalau wah lu masa kenapa jadi narator? Enggak kan ompong dulu. Udah kalau gue udah cukup gitu aja. Yang penting lu kalau mau cinta tanah air, lu nggak tahu gimana caranya ya, lu gerak lah kayak gitu. Ya. Kalau gue sih kalau emang omongan gue didengar, gue pengen banget regulasi di negara kita dibenerin lagi sih, balik lagi ke regulasi. Karena gue sempet juga di kelas gitu, waktu itu lagi discuss soal waktu itu gue pelajaran karakter building lah, kayak Pancasila gitu. Terus di situ gue bener-bener menyuarakan tuh kayak no hard feeling sama sekali lah. Waktu itu kayak udah sama-sama deal, nggak boleh ada yang tersinggung dan yang lain. Ya udah belak-belakan ngomongin soal kayak gini, misalkan ngasih case kayak gini, balik lagi pasti dibagi kelompok lah tuh buat ngadu opini. Balik lagi ke regulasi. Nah, menurut gua ya emang regulasi di Indonesia tuh harus dibenerin dulu, dipatenin regulasi yang benar tuh kayak gimana. Misalkan regulasi lo merokok di tempat umum apakah boleh, regulasi lo dalam berkendara lalu lintas itu harus dibenerin dulu gitu loh. Tapi ya kalau didengar, gua kan kebetulan kuliah di Fakultas Hukum nih. Gue nggak mau terlalu teknis karena gue juga takut salah ya, karena gue juga masih mahasiswa ibarat.
Tapi kalau tentang regulasi, ini opini aja deh, gue nggak mau ke bawah hukum dulu. Intinya kalau dari opini gue, kalau dari masyarakatnya kayak gini, gue makanya nggak tahu solusinya apa. Terus sadar nggak sih masyarakat kita tuh maunya doang? Ya, terlalu banyak menuntut, tidak mau beraksi. Bukan, sekalipun di. Aduh, lu iyain ke biar keren, itu keren. Iya. Maksud gue berasa gue keren. Nah, mantapin. Tapi kan support temen ya beda. Iya, aduh. Iya, salah satu support temen. Dibilang bukan lagi. Enggak, iya maksudnya bukan itu doang gitu. Oh, iya. Lanjut. Lanjut. Kebetulan gini. Lu sadar nggak sih masyarakat kita tuh maunya doang? Gue pernah baca di salah satu posan ini tentang regulasi pada saat COVID ini. Aussie itu ngadain lockdown ya. Terus dia kenain denda sebesar kalau dia bandel di zaman COVID. Terus di komen section itu pada ngomong yang kayak, ini dong negara tuh keras, tegas terhadap COVID. Ya, tapi nggak mau ya. Pas sekarang kemarin kejadian, kebetulan waktu itu yang kena tukang dagang. Tukang dagangnya pun ngaku dia salah. Iya. Dan dia nggak emosian, gue demen. Dia nggak emosi, dia bilang saya ngaku salah. Tapi waktu itu dikenain denda 3 juta apa 2 juta gitu, gue lupa ya. Segituan di bawahnya saya asli lah pokoknya. Dia bilang saya ngaku salah, tapi maaf kalau saya disuruh bayar atau suruh milih bayar atau penjara, saya pilih di penjara karena saya nggak punya uang, dia bilang. Tapi netizen Indo itu selalu yang namanya sentimen soal ekonomi. Terus mereka ngomongnya yang kayak gila ya negara, rakyat kecil dimintain duit gara-gara begini. Mereka kan mau nyari nafkah. Gini bapak-bapak ibu-ibu, kemarin di Aussie dikasih denda segitu, teriak-teriak tegas. Itu yang kena tukang dagang. Kalau itu yang kena orang kaya kayak kemarin yang ulang tahun itu selebgram bla bla. Gue baca juga tuh, gue ngikutin kasusnya. Dia kena tangkep terus dikasusin, dia dikenain 12 juta karena dia ngadain ulang tahun masa PPKM ini. Lu tahu komennya apa? Komennya kayak gini. 12 juta, udah pada gila kan negara. 12 juta tuh dia sekali endorse juga ketutup. Lu ngerti gak di mana salahnya otak? Kok jadi sentimental? Bukan, hukum ini bukan tentang ekonomi bangsa, men. Maksud gue, aduh, maaf bapak-bapak hukum kalau salah bahasa saya. Bukan gitu, maksud gue jangan sentimental terhadap keadaan ekonominya gitu loh. Katanya kalau tegas ya pukul rata gitu loh. Ya, itu aturan. Gue tahu pada dasarnya nanti di mata hukum nanti hakim yang menentukan gimana keputusan hakim, bisa juga sentimental gitu. Maksud gue bisa juga berdasarkan di-adjust gitu loh. Misalnya udah tua dia bisa di-adjust kok, tenang aja. Yeah. Tapi bukan berarti nggak dikenain hukumnya dulu gitu loh. Paham. Ya nggak gitu. Orang kaya juga manusia, men. Rakyat kecil bla itu punya hak untuk dianggap manusia. Lah, rakyat kecil ikutin. Manusia, men. Ngerti gak sih? Nggak adil bagi rakyat kecil itu salah. Bukan berarti nggak adil bagi rakyat besar itu bener. Itu namanya lo dengki anjing. Ini sumpah banyak banget yang komen gitu. Dia mah sekali endorse juga ketutup, ya seneng lah. Ya itu berarti ya, bukan gitu. Ya. Kenapa rezeki orang pelacur? Kenapa? Gue ada. Maksud gue gitu loh. Ini gue kepanjangan ngomongnya, tapi ya intinya lu ngerti kan maksud gue kayak itu konsepnya. Gue ada satu kalimat yang gue lumayan kena sih sama kata-kata ini, karena gue jadi kepikiran gitu loh. Temen gue pernah ngomong ada orang atau beberapa orang yang emang harus dihilangkan gitu loh, bukan dibantu lagi, tapi atau dikembangin atau di apa, tapi harus dihilangkan. Ya gue relate sih sama kejadian yang tadi lo ceritain itu, bukan maksudnya ngelupain atau nganggep rendah gitu, tapi orang-orang kayak gini tuh ya mau diapain aja susah gitu. Gue bingung mau ngomongin kayak gimana lagi, takut menyinggung kan. Susah lah pokoknya lah, mau diapain juga. Gue bener-bener gerem banget sama orang-orang kayak gitu aja. Gimana nanti dia kalau jadi negara maju ya, gue nggak ngerti aja. Negara maju yang tingkat penganggurannya kecil misalnya, yang mana rata-rata orang sejahtera. Kita nggak ngomong sejahtera itu kaya ya, nggak mungkin sejahtera kaya semua ya, gimana aja kaya semua. Sejahtera Dubai itu misalnya intinya Dubai itu tajir semua. Ya gitulah intinya. Kalau semuanya itu rata-rata orang tengah gitu, terus mereka mau teriak apa, ngerti gak sih? Mereka mau teriak rakyat kecil udah gak ada misalnya, terus gimana? Rakyat kecil tuh apa, ngerti gak sih? Kayak udah gak danta gitu loh, rakyat kecil tuh apa? Lah itu yang udah sejahtera dia menganggapnya sebagai rakyat kecil.
Iya kan, bakal ada terus rasa itu karena tiap ada yang pasti kaya gitu. Konsep pikirnya tuh gimana? Emang kalau kita keluh kesahin terus soal negara kita panjang banget bisa sampai subuh kali ya. Bener, makanya ini keluh kesah aja. Gue tahu kita lagi ngomongin 17-an, tapi kita ngomongin juga tentang kearifan lokal kan. Ini termasuk kearifan lokal ya. Netizen itu kan kearifan lokal kan. Jadi ya kebiasaan netizen Indo yang kayak gitu sih yang gue sayangin lah. Gue nggak bilang gue benci, gue bilang gue sayangin lah. Kayak sayang lu pokoknya. Iya. Sayang udah malu pada netizen gitu. Tapi gini, daripada ngomongin keluh kesah lagi, gue sebenarnya punya cerita tentang gue ngerasa wah gue orang Indonesia banget nih. Beberapa momen gitu. Pas pertama gue naik gunung. Gue udah naik gunung lumayan banyak lah, dan setiap gue naik gunung tuh gue ngerasa kayak ternyata negara gue bagus juga gitu ya, cakep juga gitu loh. Dan bener-bener lo berdua udah pernah naik gunung belum? Tapi gue udah. Gue belum. Kemana lu, Ja? Gue Gunung Gede, Pangrango. Oh ya, kayak lo harus coba ke daerah Jawa Tengah. Itu bener-bener gue ngerasa apa ya, bener-bener nasionalis banget gitu loh. Apa Prau ya? Jawa Tengah ya apa? Prau, contohnya Prau. Pengen sih gue naik gunung. Sindoro, Sumbing, itu Jawa Tengah tuh. Dimana gue naik gunung tuh ngerasa saling bahu-membahu gitu loh. Lo nggak membedakan lo kaya, lo miskin, lo cakep, lo ganteng, lo jelek. Kagak bro. Bener-bener kayak saling tolong-menolong aja gitu loh. Nggak nganggep lo tua, lo senior. Enggak. Bener-bener semua tuh setara menurut gue loh ya, di gunung loh ya. Itu gue ngerasain kayak gue pernah dimana gue ngerasa bukan gue doang, kelompok gue tuh kekurangan air, dan gue dibantu, rasanya itu wah banget. Padahal cuma sekedar air doang gitu loh, harga paling goceng atau berapa gitu loh. Dan ya gue seneng banget neguk air tuh rasanya. Terus gue nggak bawa apa, terus ditolongin, ya saling barter gitulah. Di sana tuh sistem barter tuh masih berjalan di gunung itu, saling tolong menolong segala macam. Bahkan waktu itu gue pernah naik salah satu gunung di Jawa tertinggi ya, Semeru. Wah, flex dikit, tapi sayangnya gue gak nyampe atas. Itu bener-bener ngerasa berjuang banget karena naiknya susah ya. Kalau lo nonton film 5 cm bener-bener sesusah itu. Batunya gede-gede, pasirnya itu bener-bener gampang banget merosot. Di situ waktu itu ada yang kesurupan lah waktu itu. Gue tapi posisi lagi di atas. Ini beneran real. Beneran aja, bukan ini aja, percaya nggak percaya. Real nih dia nih. Ini percaya nih, harus percaya nih. Iya, harus percaya ya. Itu di bawah ada yang teriak-teriak. Langsung lah ditolongin segala macam tanpa pandang bulu. Jiwa menolongnya tuh ada gitu loh. Gak ada tuh gue tuh gak ada di gunung asli. Yang gue rasakan selama gue naik gunung kayak gitu ya. Dan itu benar-benar ngerasa, wah ini emang budaya orang Indonesia banget nih. Yang lu bilang tadi sopan santunnya top banget deh. Ayo gue pengen naik gunung nih kayak nih. Jalannya gue prepare dulu ya. Sekarang ya? Ya sekarang aja dah. Oke deh, yaudah gue tunggu nanti sejam lagi ya. Yes. Sip. Oke.